Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual. Menurut Verrell Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrell tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu, oke? Termasuk artis Verrell Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Halo guys, kembali lagi bersama channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas soal Verrell Bramasta. Jadi kali ini ada komentar dari netizen. Kali ini panas banget teman-teman ya. Banyak yang setuju kalau anak nakal itu harus dididik lewat pelatihan di barak, yaitu disiplin tegas biar punya arah hidup nih. Tapi justru nih dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Verrell punya pendapat yang lain teman-teman. Dia bilang anak nakal nggak cocok masuk ke barak. Menurut dia, pendekatan itu bisa bikin anak makin tertekan. Dan dari situ pro kontranya mulai muncul. Netizen banyak yang gak sepakat teman-teman. Kita bakal dengerin gimana sih pendapat dari para netizen ya soal statement Verrell teman-teman ya. Oh ya, sebelum lanjut gue mau kenalin dulu parfum yang lagi gue pakai belakangan ini adalah dari produk Scarlett. Ini aromanya seger, itu khas banget sama laut tapi tetap elegan. Ini bukan parfum biasa, tapi extrait the parfum teman-teman, jadi lebih tahan lama teman-teman ya ini. Kalau suka sama wangi-wangi yang kalem tapi berkarakter, teman-teman bisa langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrell udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrell Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrell itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrell Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Verrell itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Verrell Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrell itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrell itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Verrell tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Verrell Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrell tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Verrell. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga.
teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek, terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja, menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya, yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuman mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuman rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Ya, ini salah satu dari komentar netizen, cukup pedes banget ya teman-teman. Oke, poin yang pertama, kesimpulannya di sini, Farel, kamu itu harus turun ya. Emang kalau secara teori nggak bagus nih, nggak bagus anak masih kecil dijauhkan sama orang tuanya. Tapi lihat pas terjun ke lapangan kan nggak seperti itu. Jadi teori sama praktek beda. Farel, mending kamu turun dulu ya. Jangan duduk di kursi manis kamu aja terus kena AC. Coba lihat ya, lihat nih kayak KDM aja tadi mencontohkan ya. Dia pertama kerja nggak langsung ke kantor, tapi dia langsung terjun ke masyarakat. Karena gaya kepemimpinan zaman sekarang udah nggak kepake nggak sih teman-teman? Kayak soal cuma omong-omong doang ya, tapi nggak mau berani turun ke jalan. Cuma kayak ngelihat, ini menurut saya sih bagusnya kayak gini. Kalau zaman sekarang udah gak kepake. Zaman sekarang turun ke jalan, lihat anak-anaknya. Contohnya kayak tadi, terjun langsung nih ke TNI-nya, ikut. Kayaknya Farel kita suruh ikutin ke barak gak sih buat latihan juga? Bukan siswanya yang didik tapi Farel dilatih di barak di sana. Biar tahu di sana itu ada kayak dokter, ada guru ngaji. Bahkan kalau di sana ada TNI. Jadi anak-anak itu nggak mungkin bakal ngebantah gurunya gitu kan. Ada TNI-nya bos ya. Jadi hidup mereka tuh lebih disiplin lagi. Intinya teman-teman, teori tanpa praktek itu nihil. Mau dia pakai psikolog approach lah, psikolog apalah itu, tapi ya balik lagi, teori tanpa praktek itu nol ya. Nah, dokter yang paham psikolog di sini ada Dokter Lita Gading ya. Nah, kita coba dengerin dari sisi psikolog karena kan Farel bawa psikolog approach lah, kita dengerin ya. Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Farel. Nah, gini ya, Feral Blamasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Ya, kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi. Oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung. Baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak
mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang. Gampang sekali, ya. Namun prakteknya yang susah. Maka dari itu, ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu, barulah muncul teori. Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Salam, Lita Gading. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Feral Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen
untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Agak susah sih untuk menyanggah pendapat dari Farel. Setelah saya melihat videonya, saya baru melihat videonya teman-teman. Karena banyak banget pasal-pasal yang dimasukin sama Farel gitu. Apa yang diomongin ada pasal ya di situ. Waduh. Tapi intinya saya bisa mendapat garis bawah ya. Dia melihat secara teori, bahkan di kata militer tadi emang serem sih ya, pendidikan militer emang serem, tapi kan di situ nggak seserem itu gitu. Cuma kalau kita berpatokan dengan teori ya seserem itu. Dan dia mempermasalahkan nggak adanya psikologis anak, terus tentang spiritual, tentang keagamaan. Kenapa kedisiplinan tersebut digabung menjadi satu gitu di dalam barak militer tersebut. Kalau emang permasalahannya tentang agamis, ada waktunya mereka disiplin tentang belajarnya agama. Setahu saya di barak itu ada namanya pelajaran tentang agama. Nah jadi nggak hanya kedisiplinan, tapi belajar juga tentang keagamaan. Nah kita lihat juga dari komentar netizen tercinta kita nih ya. Farel mah Dewan Pengasuh Puji. Masuk lagi Dix. Natasha Wilona be like. Sekarang ngerti kan? Masa nggak ngerti sih? Ternyata selama ini susah ya ngikutin kawan Farel teoritis. Bener yang disampaikan Dokter Rita Gading. Praktek dulu baru teori ya. Harusnya kayak gitu. Bahkan ya ada salah satu anak-anak ya. Anak-anak minta tolong Pak Gubernur, politis yang nyindir dibawa ke barak militer aja. Farel lu kayaknya harus coba deh masuk ke barak ya. Lanjut kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Farel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Ini lucu banget sih. Agak nyakit juga ada kata-kata di mana kalimat selama ini Farel kemana ya. Hanya duduk di kursi, duduk di meja gitu kan. Bahkan bukan duduk di meja lagi, kolong meja. Lihat guys ya, siswa-siswanya aja mendukung gitu. Oke, kita lihat dari sisi netizen yang kedua. Ngeri Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Apa tuh? Manehna yeuna nya Kang Farel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi anu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, siapa kalah siga kitu patut. Rujit dengan. Ya.
Intinya nih, apa nih solusi dari Farel ini ya? Jangan cuma teori sendiri. Coba mungkin teori dia bisa dipraktekin deh. Dia kan hasil DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya dia dipilih oleh rakyat. Emang prestasi Farel ini apa? Jujur nih nggak ada ya, nggak ada. Coba deh, solusi dia apa nih buat anak-anak yang nakal ini? KDM punya solusi, tapi solusinya itu nggak diterima. Coba solusi dari Bang Farel nih gimana gitu, yang berpihak ke rakyat gitu kan. Ya, jangan cuma bisa membantah doang. Menurut saya harus ada namanya solusi. Gimana nih? Dia kan pengen kayak mahasiswa itu harus punya psikologis yang bagus, terus spiritual yang mantap, agama yang bagus, biar siswa tersebut nggak jadi keras gitu. Coba dong solusinya. Karena masalah ini kayaknya udah bertahun-tahun dan kita bisa lihat Deddy Mulyadi membuat gebrakan baru dengan memasukkan siswa bukan ke penjara tapi ke militer. Ya, yang punya kedisiplinan sangat tinggi lah. Kita tahu lah militer itu. Bahkan nggak hanya di Indonesia sih teman-teman, kayak negara-negara maju Korea ya, itu kan ada kan setelah umur sekian mereka wajib militer gitu kan. Itu buat membentuk karakter-karakter tuh ya. Itu sih menurut saya kayak gitu aja teman-teman. Gimana statement teman-teman dari netizen tercinta kami ya? Langsung aja komen di YouTube saya penasaran banget. BTW yang pengen sambil berkomentar ya, jangan lupa pakai namanya parfum biar kalian tidak bau. Ya udah, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.